Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Arkana Ardes dari kelas 1013. Saya akan membacakan hasil dari remedial saya bersama Pak Ihsan Kumar, yaitu Negara Impian. Di sebuah pulau terpencil yang tenang dan indah, ada sebuah negara impian bernama Republik Makedonia Utara. Negara ini terkenal akan keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan penduduknya yang hidup selaras dengan lingkungan. Di sini segala hal terjaga dalam harmonis. Manusia, alam, dan sumber daya alam semua terhubung. Dan masyarakatnya selalu berusaha menjaga keseimbangan itu. Pertama, pendekatan geografi di Republik Makedonia Utara. Penduduk Republik Makedonia Utara sangat bijak dalam memanfaatkan wilayah mereka yang luas dan beragam. Mereka menggunakan pendekatan geografi yang mengutamakan keseimbangan agar alam dan manusia dapat hidup berdampingan. Di bagian timur, terdapat pegunungan Timur Makedonia, wilayah dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan kaya akan mineral. Orang-orang di sana hidup dekat dengan alam. Mereka hanya mengambil mineral yang benar-benar dibutuhkan untuk bahan bangunan. Sambil tetap menjaga kelestarian pegunungan itu, penduduk-penduduk setempat belajar bagaimana menambang dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Di barat, ada dataran subur Makedonia Raya, area yang sangat subur dan cocok untuk pertanian. Sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan memberikan air yang melimpah, dan penduduk memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Mereka mengandalkan sungai ini sebagai sumber air irigasi bagi ladang, gandum, dan padi mereka. Sehingga pertanian di sana terus berkembang tanpa merusak alam. Sementara itu, di pesisir selatan terdapat kota pelabuhan Biru Muda. Terletak dekat laut, kota ini adalah pusat ekonomi yang ramai dan terkenal dengan hasil lautnya. Penduduk Republik Makedonia Utara menggunakan pendekatan yang terencana dengan baik untuk mengelola pelabuhan ini sebagai pusat perikanan, wisata, dan perdagangan. Kedua, prinsip geografi di Republik Makedonia Utara. Dalam mengelola negara, penduduk Makedonia Utara selalu memikirkan prinsip-prinsip geografi, yakni cara bagaimana alam dan manusia saling terkait. 1. Prinsip distribusi. Alam di Republik Makedonia Utara tersebar di berbagai bentuk yang menarik. Ada pegunungan, dataran, sungai, dan laut. Setiap area punya fungsi dan manfaat tersendiri. Pegunungan menyediakan sumber air dan bahan bangunan. Dataran menjadi pusat pertanian, dan pantai selatan mendukung kehidupan ekonomis melalui perikanan dan pariwisata. Kedua, prinsip interrelasi. Penduduk memahami betul bahwa semua elemen alam saling terhubung. Sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan Timur Makedonia ke daratan Makedonia Raya menjadi sumber utama pengairan. Mereka tahu bahwa kualitas air ini sangat bergantung kepada hutan yang ada di pegunungan, sehingga menjaga hutan sama pentingnya dengan menjaga ladang mereka sendiri. Ketiga, prinsip deskripsi. Setiap wilayah di Republik Makedonia Utara memiliki cerita tersendiri. Terumbu karang di pesisir, misalnya, dilindungi dengan hati-hati agar tetap lestari dan bisa menjadi tempat wisata yang bagus. Setiap data dan informasi ini tercatat dengan baik dan digunakan dalam perencanaan yang sangat matang. Keempat, prinsip korologi. Prinsip ini yaitu penduduk di sana juga memandang negaranya sebagai satu kesatuan. Mereka selalu mempertimbangkan bagaimana setiap tindakan di satu wilayah akan berdampak ke wilayah lainnya. Misalnya, pembangunan pertanian di dataran subur selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas air sungai yang menuju pelabuhan di pesisir selatan.
Ketiga, konsep geografi di Republik Makedonia Utara. Di Republik Makedonia Utara sendiri, banyak sekali konsep geografi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Pertama, ada konsep lokasi. Jadi, Republik Makedonia Utara terletak jauh dari benua lain di tengah lautan yang luas. Karena letaknya yang terpencil, negara ini memiliki keunikan tersendiri baik dari sisi ekosistem maupun budaya. Penduduknya hidup mandiri dengan mengandalkan sumber daya lokal untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, ada konsep jarak. Ada jarak cukup jauh antara dataran subur Makedonia Raya dan kota pelabuhan Biru Samudra. Untuk mempermudah transportasi, mereka menggunakan perahu dan kapal-kapal di sungai besar. Ini membantu mengurangi biaya pengangkutan serta mempermudah pengirim hasil pertanian ke pelabuhan. Ketiga, konsep morfologi. Bentuk wilayah di Republik Makedonia Utara juga sangat beragam. Pegunungan timur Makedonia misalnya memiliki lereng yang curam, yang subur, dan menjadi daya tarik wisata. Bentuk lahan ini menentukan jenis kegiatan ekonomi yang cocok di masing-masing wilayah, seperti pertanian di dataran subur dan pariwisata di kawasan pegunungan. Keempat, ada konsep pola. Penduduk di dataran biasanya membangun desa sepanjang sungai, sehingga setiap desa mudah mengakses air. Dengan pola pemukiman ini, mereka dapat mengelola irigasi dengan lebih mudah untuk lahan pertanian. Kelima, konsep aglomerasi. Ya, di pesisir selatan, kota Pelabuhan Biru Samudra menjadi pusat industri perikanan dan pariwisata. Kehadiran industri ini menarik banyak sekali penduduk dari berbagai daerah untuk bekerja di sana, menciptakan area aglomerasi ekonomi yang sangat ramai. Keenam, ada konsep nilai kegunaan. Dataran subur sangat bernilai bagi sektor pertanian. Sementara, hutan-hutan di pegunungan sangat berguna untuk ekosistem negara. Masyarakat menghargai setiap sumber daya alam dengan memanfaatkannya secara bijak. Ketujuh, ada konsep interaksi dan konsep interaksi dan interdependensi. Ada pertukaran hasil laut dari pesisir dan hasil pertanian dari daratan yang menciptakan ketergantungan sehat antar wilayah. Setiap daerah saling memberikan kontribusi sehingga negara ini selalu tercukupi kebutuhannya. Kehidupan harmonis di Republik Makedonia Utara. Jadi, penduduk Republik Makedonia Utara dikenal karena kecintaan mereka pada alam dan komitmen mereka untuk hidup seimbang. Pemerintah juga mengajarkan pentingnya menjaga hutan, sungai, dan laut sebagai aset bersama. Hutan di pegunungan misalnya tidak hanya dilihat dari sumber kayu, tetapi juga penyeimbang ekosistem dan tempat berbagai tanaman obat alami. Terakhir, di negara impian ini, alam tidak hanya dihargai karena manfaat ekonominya, tetapi juga dijaga sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang. Dengan pendekatan dan prinsip geografi yang mereka terapkan, Republik Makedonia Utara berhasil menjaga alam tetap lestari dan penduduknya hidup dengan damai dan sejahtera. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.